selanjutnya Bapak Ibu hadirin pencinta Al-Quran yang dirahmati Allah, kami panggil cabang Syarhil golongan putra dengan tema mengeliminasi perundungan di kalangan remaja. Kepada cabang Syarhil golongan putra disilahkan. Tes. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana serta hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Remaja adalah anak muda yang mulai tumbuh dewasa. Remaja adalah masa peralihan manusia dari anak-anak menuju dewasa. Remaja adalah generasi yang akan menggantikan para pemuda. Bila didasarkan pada proyeksi penduduk dari tahun 2010 sampai 2035, jumlah remaja usia 10 sampai 24 tahun pada tahun 2024 ini mencapai 52,33 juta jiwa atau 24% dari populasi penduduk Indonesia. Begitu besar potensi remaja ini. Wajar saja jika Dr. Cipto Mangunkusumo, tokoh pahlawan pergerakan kemerdekaan Indonesia, pernah berpesan, "The toekomstponse Onsland en Onespoleg lehet hidden en de toekomstponse Onsland en Onespoleg sugesundig mechla temaken." Nasib bangsa ini di masa mendatang terletak pada pundak pemuda. Bila pemuda hari ini maju, dinamis, cekatan, expert, tentulah nasib bangsa di masa mendatang akan lebih baik daripada hari ini. Tetapi jika pemuda hari ini rusak, maka nasib bangsa di masa mendatang akan lebih buruk daripada hari ini. Demikian kutipan Nugroho Noto Susanto dalam bukunya Sejarah Nasional Indonesia halaman 77. Lantas, bagaimanakah nasib remaja kita saat ini, hadirin? Di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dunia yang semakin meroket, ternyata para remaja kita masih terjebak dalam banyak masalah. Salah satunya adalah perundungan atau bullying. Mengutip data dari Detikedu, Federasi Serikat Guru Indonesia mengungkap angka bullying di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun pada bulan Juli tahun 2023, angka bullying yang terjadi di SD sebesar 25%, SMP sebesar 25%, SMA sebesar 18,75%, SMK sebesar 18,75%, MTS sebesar 6,25%, dan pondok pesantren sebesar 6,25%. Persentase tersebut mungkin jauh lebih besar di lapangan,
mengingat tidak semua korban atau saksi yang berani berterus terang dan angkat bicara. Untuk itulah hadirin, melalui musabaqah tilawatil Quran tingkat nasional yang ke-30 di kota Samarinda, Kalimantan Timur, kami merasa tergugah untuk menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Mengeliminasi Perundungan di Kalangan Remaja. Sebagai landasannya, mari kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11 sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. La yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Asa an yakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'. Wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairan minhun. ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. Bi'sal ismul fusuq ba'dal iman. Wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Hamba berlindung kepada Allah
dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok itu lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok itu lebih baik daripada perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, Ahmad Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi juz 26 halaman 132 sampai 134 menjelaskan bahwa surah Al-Hujurat ayat 11 ini turun berkenaan dengan teguran atas ejekan yang dilakukan Bani Tamim kepada para sahabat Rasul yang miskin. Kemudian menurut Al-Hafidh Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir dalam tafsir Ibnu Kathir jilid 7 halaman 485, ayat tersebut mengajarkan sikap untuk saling menghormati. Sikap itu ditunjukkan dengan larangan bersikap sombong, karena sikap sombong adalah bentuk penolakan kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Secara spesifik dalam ayat ini terdapat 3 istilah yang berkaitan dengan bullying, yaitu yang pertama, yasgharu, yaitu mengolok-olok dengan cara menyebutkan kekurangan seseorang sehingga membuat orang yang diolok-olok tersebut menjadi tertawaan bagi yang mengolok. Yang kedua, talmizu, yaitu mengejek dengan perkataan langsung maupun isyarat. Yang ketiga, tanabazu, yaitu saling memberi gelar dengan gelaran yang buruk. 3 hal inilah yang mengawali tindak perundungan ke arah kekerasan fisik. Banyak kasus remaja yang terjadi diawali dengan mengolok-olok, mengejek atau memanggil dengan panggilan yang buruk, sehingga membuat orang yang diolok tersebut menjadi marah. Bila dia punya keberanian dan kemampuan, maka akan dilakukan perlawanan secara fisik. Tetapi jika dia tidak mampu, ia akan melampiaskannya dalam bentuk lain. Banyak kasus remaja yang lebih mengerikan hingga terjadi tawuran. Bahkan ada yang berujung pada kematian, padahal awalnya hanya sekedar iseng atau perundungan verbal semata. Na'udzubillahi min dzalik. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami sayangi, lalu bagaimanakah Al-Quran memberikan solusi untuk mengeliminasi masalah perundungan ini, hadirin? Mengingat tindak perundungan ini melibatkan 2 pihak, yaitu pelaku dan korban, maka keduanya harus ada solusi. Al-Quran dengan jelas menjelaskan kedua hal tersebut dengan solusi yang beragam.
Bagi pelaku ada sikap yang harus ditaati agar tidak terjerumus ke dalam perundungan, yaitu dengan meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata baik dan memanggil dengan panggilan yang baik. Sementara itu, untuk korban bullying adalah dengan cara bersabar atas ejekan yang diterima serta tidak membalasnya. Hal ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 127 yang akan dilantunkan oleh qori kami berikut ini. wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون ولا تك في ضيق مما يمكرون صدق الله العظيم. Bersabarlah hai Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah kamu bersedih terhadap kekufuran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, dalam menghadapi tantangan bullying, Al-Quran menawarkan solusi penuh hikmah, yaitu dengan kesabaran. Karena kesabaran adalah kunci utama untuk menghadapi semua masalah, termasuk masalah perundungan. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersabar atas ejekan dan kekufuran. Karena kesabaran yang dilandasi dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pondasi yang paling utama. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami muliakan, mestinya kesabaran inilah yang harus kita ajarkan kepada para remaja, baik dari orang tua maupun para gurunya. Jangan malah memprovokasi anak ketika mengalami perundungan. Namun kesabaran bukan berarti selalu mengalah. Harus ada pembelaan yang kita lakukan, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya Sofia ketika dibuli. Dalam Asbabun Nuzul surah Al-Hujurat ayat 11, pada tafsir Al-Maraghi, Nabi berkata kepada Sofia istrinya, "Mengapa tidak kamu katakan kepada mereka bahwa bapakku adalah Nabi Harun, pamanku adalah Nabi Musa, dan suamiku adalah Nabi Muhammad?" Dari riwayat ini, salah satu tindak pencegahan dari perundungan adalah berasal dari diri kita sendiri, yaitu dengan sikap membela diri dan kemampuan untuk mengungkapkan pikiran, pilihan dan pendapat dengan tutur kata yang baik dan mudah dimengerti.
Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin wal hadirat yang kami sayangi, berdasarkan syarahan yang telah kami sampaikan, dapatlah disimpulkan bahwa yang pertama, perundungan adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dicela oleh Al-Quran dan sangat dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, untuk mengeliminasi perundungan di kalangan remaja, ada 3 sikap yang harus ditaati oleh para pelaku agar tidak mengulangi kesalahan yang sama, yaitu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata baik dan memanggil dengan panggilan yang baik. Yang ketiga, bagi korban buli, sikap yang dianjurkan dalam menghadapi masalah perundungan adalah bersabar dan berusaha membela diri dengan mengutarakan pikiran, tutur kata yang baik. Demikianlah syarahan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita